Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi pengenalan arsitektur komputer yang akan dijelaskan oleh saya, Bulan Fahada dengan NIM 2020-31121. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Fungsional dasar komputer. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua adalah output device. Output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa kopi ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Yang ketiga adalah I/O port atau input-output port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output tadi terhubung melalui port ini. Yang keempat adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolah data, dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima yaitu memori. Memori terbagi menjadi dua bagian yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM atau Read Only Memory yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyatakan. Yang keenam adalah data bus, adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Selanjutnya, lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirectional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Yang ketujuh adalah address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Yang kedelapan yaitu control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus, terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel.